Salam saudaraku terkasih dalam Tuhan. Senang bisa menjumpai Anda kembali. Mohon maaf, 1 bulan ini saya vakum dari YouTube karena ada sesuatu hal. Tapi saya yakin percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Hari ini saya akan membagikan apa yang saya alami selama 1 bulan ini. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih-Mu. Engkau selalu menyertai hidup kami, memelihara hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam segala hal, karena Engkaulah yang layak diandalkan dalam setiap kehidupan kami. Perkenankanlah Tuhan, hamba-Mu ini menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hamba untuk menceritakan kebaikan-Mu atas hidup hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi saudara-saudariku terkasih, supaya mereka juga beroleh kekuatan dari Engkau. Terima kasih Bapa, urapi lidah mulut hamba-Mu ini, supaya menyampaikan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yeshua HaMashiach, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini saya tidak akan menceritakan penglihatan-penglihatan, walaupun dalam kehidupan saya sehari-hari bersama anak saya, bersama teman-teman komunitas, penglihatan-penglihatan itu masih Tuhan berikan pada kami. Tapi itu hanya untuk kami pribadi. Jadi saya tidak ingin menceritakan penglihatan-penglihatan tersebut. Tapi hari ini izinkan saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kenapa 1 bulan ini saya tidak muncul dan menyapa Anda sekalian? Karena ada sesuatu hal yang berhubungan dengan apa yang saat ini saya alami. Di dalam komunitas saya bersama teman-teman, juga pelayanan saya bersama teman-teman, Tuhan banyak berbicara dan berpesan untuk saya pribadi di dalam menghadapi kehidupan yang saat ini saya alami. Saya yakin percaya apa yang saya alami ini memang Tuhan izinkan untuk saya alami. Tapi saya sangat bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi saya dan saya sangat berharga di matanya. Saya yakin demikian juga dengan saudaraku semuanya. Anda sekalian sangat berharga di mata Tuhan. Untuk itu jangan sia-siakan hidup kita. Tuhan itu sangat luar biasa mengasihi kita. Itu yang saya rasakan. Kali ini saya akan memuji, bermazmur bagi Tuhan, karena saya sangat bersukacita. Kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kasih Tuhan tidak berkesudahan bagi kita semua. Saya bersyukur memiliki saudara-saudara seiman, saya memiliki teman-teman yang sudah Tuhan kirimkan untuk saya.
Bahkan Tuhan luar biasa mengasihi saya dengan mengirimkan mereka, menggerakkan hamba-hambanya, anak-anaknya, untuk mendoakan saya, untuk memberikan kekuatan melewat doa-doa mereka. Sampai sekarang, itu semua karena anugerah dan kasih-Nya terhadap saya. Saya diizinkan Tuhan untuk mengalami hidup seperti Ayub. Dalam kesakitan saya ini, Tuhan mengizinkan iblis mencobai saya. Karena saya yakin percaya Tuhan mengenal hati saya, Tuhan mengetahui iman saya. Karena Tuhan ingin mempercayakan suatu pelayanan kepada saya, sehingga iblis tidak suka dan mereka berusaha untuk menghalang-halangi. Bukan hanya saya pribadi, tapi juga suami, juga anak-anak. Tuhan akan percayakan pelayanan itu pada kami sekeluarga. Tapi begitu dahsyatnya iblis itu ingin menghancurkan kami. Di alam roh mereka berusaha untuk menyakiti hati kami, bahkan tubuh saya, dengan menaruh sakit penyakit itu. Tapi saya tidak pernah goyah dan gentar karena ada Tuhan bersama saya. Seperti di dalam Mazmur 23, saya bacakan, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan berlaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman ini Tuhan berikan buat saya karena saya mengalami hidup di dalam lembah kekelaman. Artinya saya hidup di dunia orang hidup, tapi di alam roh saya mengalami lembah kekelaman, di mana iblis berusaha untuk menghancurkan tubuh saya, menghancurkan kehidupan saya, menghancurkan iman saya, dengan menebarkan ketakutan, kecemasan, bahkan maut yang mengintip dalam kehidupan saya melalui sakit penyakit. Tapi saya percaya Tuhanlah segalanya bagi saya. Tuhan begitu mengasihi saya sehingga Tuhan menggerakkan hamba-hambanya yang mungkin saat ini saya tidak menyebut satu persatu. Juga teman-teman komunitas saya yang begitu mengasihi saya. Tuhan mengirimkan mereka semua untuk saya, sehingga mereka tergerak untuk mendoakan saya. Mereka begitu mengasihi saya, itu karena Tuhan. Untuk itu saya sangat bersyukur. Demikian seharusnya Anda sekalian. Marilah kita bersyukur dalam segala hal. Walaupun kita diizinkan mengalami persoalan yang berat, sakit penyakit yang menimbulkan kematian, tapi jangan takut. Selama iman kita kuat terhadap Tuhan, itu tidak akan membuat kita terjatuh atau tergeletak. Percaya, Tuhan itu sangat baik.
kita akan sangat rugi bila meninggalkannya. Itu yang saya rasakan. Saya memiliki kerinduan, hidup saya hanya ingin menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Saya tidak pernah memikirkan sakit saya, sekalipun tidak pernah saya memikirkan sakit saya. Untuk itu dalam kesempatan hari ini saya ingin membagikan dalam 1 bulan ini saya mengalami suatu fase yang begitu mungkin tidak semua orang kuat menghadapi. Di saat kesembuhan itu akan Tuhan nyatakan dalam hidup saya, justru iblis yang sebentar lagi mau habis masa mereka mencobai saya, disitulah mereka dengan sekuat tenaga menyakiti tubuh saya. Tapi saya percaya, saya tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Bahkan dalam kesakitan saya yang luar biasa, saya bisa menahannya. Saya tidak pernah mengeluh dalam kehidupan saya. Karena saya sangat mengasihi Tuhan. Tuhan begitu baik. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi saya. Sehingga saya mampu melewati ini semua. Tuhan banyak berpesan melalui teman-teman komunitas saya bahwa saya dicobai seperti Ayub. Dan Tuhan juga berbicara pada hamba-hambanya bahwa saya harus melewati lembah kekelaman yang besar. Dan iblis berusaha untuk menghalang-halangi apa yang sudah Tuhan agendakan untuk saya kerjakan. Tapi pesan Tuhan, tugasmu belum selesai anakku. Tugasmu belum selesai. Kamu harus menyelesaikannya. Itu yang membuat saya semakin kuat. Itu yang membuat saya semakin bersuka cita. Siapakah saya ini Tuhan? Sehingga Engkau memperhatikan saya sedemikian rupa. Siapakah saya ini? Saya adalah orang berdosa, tapi Engkau sendiri rela untuk dicaci maki, dihina oleh ciptaanmu sendiri. Untuk itulah rasa sakit yang diberikan iblis tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit Tuhan kita, di mana Tuhan sudah berkenan mengorbankan tubuhnya, bahkan darahnya sampai habis, semua untuk kita, semua untuk dosa-dosa kita. Sakit saya belum ada apa-apanya dibanding kesakitan Tuhan. Hatinya dihancurkan, tubuhnya dihancurkan. Bahkan darahnya pun sampai tidak tersisa di dalam tubuhnya. Itu karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Untuk itu saudaraku terkasih, janganlah kita mengasihani diri kita sendiri. Di saat permasalahan hidup, sakit penyakit itu mendatangi kita, kita percaya Tuhan lebih dulu mengalaminya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami permasalahan hidup tanpa kita bisa mengatasinya. Kita harus yakin percaya, jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk segala sesuatu yang mendatangkan ketidakbaikan. Kita harus hidup benar, hidup kudus, hidup melayani Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jangan sia-siakan hidup kita. Marilah kita rendah hati, saling mengasihi,
satu hati, jangan saling menghina, jangan saling menyalahkan pelayanan orang lain. Tapi kita harus satu hati. Sebagai gerejanya Tuhan, kita harus satu hati. Kita wujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Untuk itu saya ingin sekali di dalam kehidupan saya, selama saya hidup di dunia ini, kerinduan saya hanya ingin menyenangkan Tuhan. Dan saya bersyukur memiliki keluarga yang sangat mengasihi saya, menyayangi saya. Bahkan teman-teman saya, mereka semua mengasihi saya. Itu luar biasa. Itulah yang Tuhan berikan pada saya saat ini. Selama 1 bulan ini iblis begitu gencar menyakiti tubuh saya, sehingga saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Tapi itu tidak akan pernah membuat saya goyah. Iman saya tetap pada Tuhan Yesus, karena Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Saya sangat bersyukur mengalami ini semua. Sekalipun itu mungkin tidak semua orang. Memang yang kita hadapi kadang tidak mudah. Tapi percaya saudaraku, bila pengharapan kita tetap tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita menjalaninya. Dalam 1 bulan itu, saya mengalami bagaimana iblis berusaha untuk terus menyakiti tubuh saya. Selama hampir 3 minggu, saya hanya bisa tidur dengan bersandar tanpa bisa rebahan. Tapi kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat saya sangat luar biasa. Dan ini semua saya yakin juga berkat doa-doa hamba-hambanya, juga anak-anaknya yang sudah Tuhan kirimkan buat mendoakan saya. Sehingga Anda sekalian bisa lihat, saya masih dalam keadaan baik-baik saja, sehat sempurna, karena saya yakin percaya roh-roh jahat itu tidak akan selamanya bisa menguasai tubuh jiwa roh kita, di mana kita harus percaya dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita hanya boleh berpengharapan kepada Tuhan yang mempunyai kuasa atas alam semesta ini. Jadi untuk saudaraku, saudariku yang mengalami sakit seperti saya, tetap kuat, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Tuhan yang sanggup. Dialah tabib, segala tabib, dokter segala dokter, yang akan bisa memberikan mukjizatnya pada kita. Semuanya itu belum berakhir saya alami, tapi saya percaya semuanya akan berakhir. Dan Anda semua lihat, mungkin orang yang baru mengenal saya, mereka tidak akan pernah tahu saya mengalami sakit penyakit. Bahkan sampai sekarang pun banyak orang-orang yang mengetahui saya mengalami itu.
Tapi saya mengalaminya dengan bersuka cita, tetap bersyukur. Apapun yang saya alami ini artinya bila itu terjadi saya alami, itu artinya Tuhan mengizinkan. Dan Tuhan mengetahui porsi kekuatan saya. Jika kekuatan kita tidak sekuat seperti yang saya miliki, mungkin Tuhan juga tidak akan membiarkan kita dicobai iblis sedemikian rupa. Dan sampai detik ini pun, hari ini, anak saya melihat penglihatan roh-roh jahat, roh-roh sakit penyakit itu berusaha untuk masuk ke tubuh saya untuk memasukkan sesuatu. Tapi Tuhanlah yang berperang untuk saya. Mereka tidak berkuasa lagi. Karena masa pencobaan yang mereka lakukan untuk saya alami sudah hampir selesai. Dan itu bagi Tuhan sudah cukup untuk menguji iman saya. Untuk itu saudaraku, tetap kuatlah di dalam menjalani hidup ini. Apapun itu, kita tetap bersyukur, tetap mengasihi, rendah hati, dan setia juga taat kepada Tuhan. Saya ingin mengucapkan rasa syukur ini dengan bermazmur untuk Tuhan. Tapi sebelumnya saya memohon maaf apabila mungkin ada kata-kata atau perkataan yang tidak berkenan bagi saudara-saudariku sekalian. Dan mungkin video ini sempat terputus-putus karena ada suara dari luar yang masuk mengganggu. Jadi tidak lancar membuatnya, tapi saya percaya itu tidak masalah bagi Anda sekalian. Saya hanya ingin mengucapkan syukur pada Tuhan atas kebaikannya, karena memberikan kekuatan bagi saya untuk bisa melewati ini semua. Dan juga memberikan teman-teman hamba-hambanya, anak-anaknya yang sangat mengasihi saya, walaupun kami belum pernah bertemu muka, tapi mereka berdoa, bahkan tidak henti-hentinya memohonkan permohonan. Karena saya tahu saya berjalan sendirian di dalam lembah itu, dan Tuhan mengirimkan anak-anaknya untuk membantu saya menghadapi ini semua. Terima kasih saudaraku semua, hamba-hambanya yang dikasihi Tuhan, yang sudah mendoakan saya selama ini. Saya sangat bersyukur memiliki kalian semua. Saya yakin percaya suatu saat kita akan berkumpul, bertemu. Tapi itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya akan bermazmur dalam bahasa roh, di mana hanya roh saya dan Tuhan yang tahu kedalaman isi hati saya terhadap Tuhan. Tapi jangan saudaraku mungkin menganggap aneh ya, tapi inilah karunia yang sudah Tuhan berikan buat saya, juga buat mungkin saudaraku yang memiliki karunia bahasa roh. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri, karena dengan bahasa roh kita bisa berkomunikasi secara empat mata dengan Tuhan, dan hanya Tuhan. Juga Tuhan juga mengizinkan hamba-hambanya untuk diberikan kasih-Nya, diberikan karunia untuk menafsirkan. Itu juga luar biasa. Tapi saya berharap bagi saudaraku yang sudah diberikan karunia untuk bisa berbahasa roh, pakai itu untuk komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Karena itu akan menguatkan roh kita. Dan iblis tidak mengetahui apa yang kita bicarakan dalam berbahasa roh. Mari saya akan memulai mengucap syukur kepada Tuhan
yang sungguh baik dalam kehidupan saya, juga keluarga saya. Saya dikelilingi orang-orang, keluarga, suami, anak yang sangat mengasihi saya. Juga teman-teman semuanya. Inilah rasa syukur saya kepada Tuhan. Mari saya akan memulainya. Ya falhaba sakara riki halekara masyakara dakara fakara lapa sikira. Nakulaha ahal hayya kamakara sikira bakana riafa. Taraku shekinir alhamatul hanaka la Tuhan asyakara bakaria sikina rapahapaya. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagiku. Aku sangat bersyukur Bapa. Inilah kerinduanku dalam hidupku. Hanya ingin menyenangkan hati-Mu selamanya. Hidupku tanpa Engkau adalah sia-sia. Dan semuanya adalah kesia-siaan. Pengharapanku hanya pada Engkau Tuhan. Lakarabahalah ya lahana amasyakara kunal himmakasya. Lakarabakushana kila haya alhamakulah ya nakarabakasya. Hamba bersyukur Tuhan. Hamba bersyukur. Nakur habaku syaka alhamma lehamma kala kulaya bakharabashakaya. Nakarabatahi nirahalla yahu shakaramaya hina ayafa yahayafa. Dakondal haya fari shamayai shanhana. Ladhawa halhaya siri himaya waki leahayam mayaham. Oh haleya wasamal haya kiara fayahini mashu ladahaya falehamakulayhim. Oh sherhemadulahe kinmarahi derabashaleinayim. Kurhamalahu shamharaki sinmare leha shamhaya kurahi. Laduma lehema shaniki lehin ye barahai hamayakwa let hamashahe. Dakan hamashana karyaha dari himayahum lefalahayaha syahriyaham. Gerabakhu shamaduhayaham lahayaha ladavawa karabaha shayna. Yes, halabakuramashe dahamay dohamar warahal hayaka she. Yehovah Shalom, Yehovah, Yehovah. Yerabama Sheine Falehayakim. Neravaham Hayak Walahayahi Shera Makulehe Meherawa Shera Fahinai Tafale Mahuhayim Shalom. Yarafahala Bahu Shakanega Alhamaka Yakarashikina Rafa. Takarabakale hamma shara kara alihim matuhaya. Lakarabas hamma kule hamma yakina yana lahaba. Takarabakasa kara kara karamashikira. Yakura haba da alhamatu lakina fale. Shakarabakusha nakela fa lahma dahaya fa. Nakura bahaya sana dukuri habakaya sikira. Ya Aba haba asyukuri haba tahini rahaya karefaya kasih. Terima kasih Abba, terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh mengasihi kami, mengasihi umat-Mu semuanya Tuhan. Inilah rasa syukur hamba-Mu ini, anak-Mu yang Engkau kasihi Bapa. Engkaulah segalanya bagi hidupku, bagi hidup keluargaku, juga saudara-saudaraku,
La patuhaya abahale hamakasi kira paturna kaya yihia. La tuhulah bakara batahya nasakara bakaya. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Jamah setiap hati kami untuk mengenal-Mu, untuk memiliki hati-Mu Tuhan. Dikira bahatari apalah masyakara bakariahana karabashikirapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Berikanlah kesejahteraan bagi kami. Damai sukacita yang dari surga turun atas kami. Lekiri habatana aisyana kiyalah vali amatulah makari Asia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara-saudaraku. Onikira batahya afalah bataya kasih kira. Supaya mereka juga mengenal Engkau lebih dalam lagi, memiliki pribadi seperti Engkau Tuhan, yaitu karakter-Mu Tuhan. Dikira bahasa karya Allah Pak Anaria hamba kasih kira Papa. Terima kasih Tuhan, inilah kesaksian hidup yang Tuhan izinkan untuk hamba-Mu ini bagikan, supaya biar menjadi berkat bagi saudara-saudariku terkasih. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati mereka semua. Bila mereka juga memiliki kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, 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 amin. Terima kasih saudaraku terkasih. Salam damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.